Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya bulan suci Ramadan yang mulia ini di tengah-tengah kita semuanya. Bulan yang diliputi dengan amal kebaikan dan istiqomah. Semoga kita benar-benar bisa mengisinya dengan amal kebaikan. Dan kali ini bersama saya Khairunisa, saya akan menemani waktu menjelang berbuka puasa sahabat semuanya dalam acara Kultum Senja Islami. Berbicara mengenai bulan suci Ramadan, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan. Dengan narasumber kita yaitu akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyitum bitahiyatin tahiyatal Islam madina, tahiyatan thayyibatan, tahiyatan jayyidatan, tahiyatan li ahlil jannah. Wahya tahiyatas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat sehingga kita dapat merasakan betapa luar biasanya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, dan sampai saat ini kita diberikan keberkahan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada bulan suci, bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kawan TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin menyampaikan, kita sharing terkait materi atau judul ciri-ciri orang yang merugi pada bulan Ramadan. Kira-kira apa saja ciri-ciri orang yang merugi pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah yang menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang biasa, hanya bulan yang biasa seperti bulan-bulan sebelumnya. Padahal pada bulan Ramadan ini bulan yang sangat penuh keberkahan, bulan yang suci, bulan yang penuh kenikmatan dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, ada dua tahapan yang diawali dengan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya barang siapa yang menghidupi malam, man qoma, melakukan ibadah-ibadah di malam hari seperti sholat raweh, sholat witir, sholat hajat, ataupun sholat tahajud, membaca Al-Quran juga bisa, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya. Min dzambihi, ghufira lahu, akan diampuni segala dosa-dosanya. Dalam kalimat tersebut menggunakan ma. Kalau ma berarti semuanya. Ma taqaddama min dzambihi, yang sudah berlalu. Ya. Terus yang kedua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Biasanya kalau kita di awal masuk bulan Ramadan, kita kira-kira tarawih terlebih dahulu atau berpuasa terlebih dahulu?
pastinya kita tarawih terlebih dahulu. Maka dalam hadis urutannya man qoma Ramadan, baru yang kedua man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa-dosanya. Maka sangat merugi kalau menganggap bulan Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Sangat merugilah dia. Terus yang kedua, ciri-ciri orang yang merugi yang kedua adalah yang mendadak alim hanya pada bulan Ramadan. Misal gini, yang sebelumnya nggak pakai kerudung, sebelumnya pakai kerudung, selanjutnya ketika bulan Ramadan langsung pakai kerudung. Wah, padahal sebelum bulan Ramadan nggak pernah pakai kerudung sama sekali, terus masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan langsung pakai kerudung. Tapi permasalahannya setelah bulan Ramadan usai, lepas kerudung lagi. Nah ini kan bermasalah. Dan yang kedua, misal contoh yang lain, sebelumnya nggak pernah ke masjid. Yang sebelumnya nggak pernah masuk ke masjid, tiba-tiba ketika bulan Ramadan ke masjid. Usai bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan nggak ke masjid lagi. Ya, maka hanya alim saja ketika bulan Ramadan ini sangat merugi sekali. Ya, sangat merugi sekali. Maka kalau memang sebelumnya kita nggak pakai kerudung ataupun jarang ke masjid, terus ketika di bulan Ramadan merasakan betapa indahnya beribadah, karena ketika itu adalah ketika bulan Ramadan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam beribadah, semuanya berpuasa, semuanya melakukan sholat tarawih dan sebagainya. Terus tiba-tiba ketika itu iman kita bertambah, karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Ketika bertambah terus, rasanya nikmat gitu ketika iman terus bertambah. Maka ketika selesai bulan Ramadan, yang sebelumnya belum pakai kerudung, terus ketika bulan Ramadan pakai kerudung, terus sholatnya lebih giat, terus ke masjid terus, menemukan kenyamanan dalam hidup. Akhirnya ketika bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan selesai, melanjutkan aktivitas seperti yang bulan Ramadan sebelumnya. Maka itu baik. Tapi kalau ketika selesai bulan Ramadan kok malah berubah, kembali lagi seperti semula, berarti itu termasuk orang yang merugi. Ciri-ciri orang yang merugi yang ketiga adalah orang yang hanya menahan lapar dan haus saja dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi misal ketika bulan puasa atau bulan Ramadan ini, biasanya dia setiap harinya selalu ngejek-ngejek temannya, ya kan? Dia sebelumnya selalu menghina temannya ataupun selalu menyakiti hati temannya, mencuri, hal-hal yang tidak baik di sebelum bulan Ramadan. Ternyata pada bulan Ramadan dia berpuasa nih. Dia berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dia masih melakukan hal-hal seperti itu. Dalam bulan Ramadan dia masih menyakiti hati orang lain, masih menghina-hina temannya, masih mencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Beliaulah orang-orang tersebutlah orang-orang yang sama saja ciri-ciri orang yang merugi pada bulan Ramadan. Ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat ini adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana kalau kita mengamalkan sebuah kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, ciri-ciri orang yang keempat ini adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, khususnya di bulan Ramadan. Misal siang-siang hanya tidur aja terus, dari pagi, siang, sore tidur, bangun-bangun buka, Masya Allah. Terus malamnya melakukan hal-hal yang sia-sia, bergadang, main game sampai malam, kan sia-sia sekali. Maka gunakanlah
manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan hal-hal kebaikan. Misal, contohnya membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran ini Masya Allah luar biasa sekali. Ada Allah berfirman, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Itu bagi orang yang hanya mendengarkan ayat Al-Quran. Bayangkan dia baca Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Misal ketika itu baca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, kalau yang sebelum ketika kita membaca Al-Quran sebelum bulan Ramadan ini, sebelum Ramadan kita sering baca Al-Quran, pahalanya, kebaikannya itu satu huruf, bukan ketika kita baca Al-Quran satu pahala, tapi satu huruf satu pahala. Ya satu pahala, sin satu pahala, itu dikalikan 10. Jadi ada 20 pahala, itu hanya Yasin. Bayangkan kalau kita membaca ayat Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, bahkan dalam bulan Ramadan kita punya target khatam 1 kali, khatam 2 kali, Masya Allah luar biasa sekali. Maka ketika membaca Al-Quran, kita harus tahu keutamaan atau fadilah dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu kita berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Insya Allah siapa yang punya masalah, siapa yang khawatir, siapa yang takut, dia ketika itu membaca Al-Quran hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Membaca Al-Quran aja, hati akan menjadi tenang, rasanya tenang gitu, nikmat gitu rasanya. Karena apa? Tahu fadilah dan keutamanya, dan dia akan semangat mengerjakannya. Karena apa? Tahu fadilah ataupun keutamaan dalam membaca Al-Quran. Contoh yang lain, sholat. Kalau Bapak ingin menyampaikan ada 3 amalan utama di bulan Ramadan untuk mengisi hal-hal yang baik pada bulan Ramadan. Itu ada 3 amalan utama kurikulum Nabi. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat. Yang kedua sudah saya sampaikan tadi, yaitu terkait membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sedekah. Maka kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini hal-hal seperti ini, amalan-amalan kurikulum Nabi, yaitu sholat. Kalau seumumnya kita biasanya sholat 5 waktu saja, ditambah sholat sunnahnya, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat witir, ada sholat rawatib, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah dan sebagainya. Masih banyak sholat-sholat yang lain sebagainya. Kalau sebelum Ramadan kita sholat duha 2 rakaat, ditambah lagi bisa 4 rakaat, bisa sampai 8 rakaat dan lain sebagainya. Maka meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Yang kedua tadi membaca Al-Quran salah satunya, dan yang terakhir adalah sedekah. Dalam Al-Quran tertulis Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam 1 biji yang akan menghasilkan 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimana setiap tangkainya ada 100 biji. Bayangkan, ketika bulan Ramadan kita menafkahkan, sisakanlah tabungan kita, uang yang kita punya untuk apa? Untuk bersedekah. Orang yang mengadakan takjil gratis, dia tahu ilmunya. Apalagi di bulan Ramadan, takjil gratis ada di mana-mana. Ya, jangan hanya menjadi pelaku pencari takjil, tapi kita memberikan fasilitas atau kita bersedekah membuat takjil gratis. Gitu. Jadi kita
harus bisa memanfaatkan waktu kita, khususnya pada bulan Ramadan ini, biar kita tidak termasuk orang yang merugi. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang merugi adalah tetap berbuat maksiat pada bulan Ramadan. Kita sudah tahu betapa berkahnya, betapa luar biasanya di bulan Ramadan, tapi dia masih melakukan maksiat. Ingat, saya ingin memberikan perumpamaan. Jadi ketika kita melakukan sebuah dosa ataupun kita sudah melakukan sebuah maksiat, itu adalah satu titik hitam bagi hati kita. Itu dosa kecil, misal dosa kecil, berarti satu titik hitam bagi hati kita. Mencuri, menyakiti hati orang lain, satu titik hitam. Bayangkan kalau kita melakukan setiap hari, satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam dalam hati kita. Semakin besar dosa atau maksiat yang kita kerjakan, semakin besar titiknya. Misal, na'udzubillah, berzina, minum air keras, bukan es batu ya, minum air keras, dan lain sebagainya. Itu sudah titik hitam yang sangat besar buat hati kita. Ketika hati kita hitam, maka kita tidak akan peka terhadap sesuatu hal yang sekiranya menyentuh hati kita. Ada orang yang sakit tidak dijenguk, itu hatinya sudah hitam. Ada orang yang meninggal tidak ikut memakamkan atau tidak melayat dan sebagainya, tidak takziah. Itu karena apa? Saking hitamnya hati kita. Ada di jalan, ada orang yang jatuh, kita tidak peduli, dibiarin aja. Itu karena apa? Karena titik hitam yang ada pada hati kita. Maka bagaimana cara kita membersihkan hati kita agar jernih lagi? Salah satunya sudah saya singgung di part sebelumnya, meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita membersihkan hati kita agar jernih, dan akhirnya kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sahabat kawan TV yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah ciri-ciri orang yang merugi pada bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dimanapun kita berada, kita tidak termasuk orang yang merugi dan bisa menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang lebih baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang bisa memberikan kita menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan yang begitu mulia. Nah sahabat, marilah kita manfaatkan puasa Ramadan di bulan ini dengan amalan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin. Baik sahabat, berakhir sudah kultum Senja Islami kali ini. Sampai bertemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.